Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat berjumpa lagi pada radio channel frekuensi materi fisika ya. Langsung saja, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi gelombang bumi. Ya, setelah Bapak baca-baca di internet ya, di mana ini sumbernya gitu ya. Kalian membaca di internet pun ya, memang harus ada kemampuan literasi dan harus ada kemampuan numerasi. Tidak semua yang ada di internet itu betul ternyata ya. Kita bisa menyaringnya dengan kemampuan numerasi ini. Makanya Bapak Menteri ini mencanangkan UN itu diganti dengan program AKM ya, akademi asesmen kompetensi minimum. Nah, di situ mencakup kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Jadi walaupun kita rajin membaca, jangan semua yang kita baca itu kita terima dengan polosnya gitu tanpa filter ya. Apa yang kita baca itu belum tentu benar juga ya. Jadi di sana perlunya ada kemampuan numerasi ya. Bapak baca di internet mengenai klasifikasi gelombang bunyi itu, ternyata ada juga yang meragukan, ini tidak masuk akal logika gitulah. Nah, gitu. Ya, jadi setelah kita membaca beberapa sumber gitu ya, beberapa buku juga, tapi kebanyakan kalau buku yang dicetak itu rata-rata valid ya. Justru yang di internet ini memang banyak, tetapi banyak juga yang keliru ya menurut cara berpikir atau menurut nalar sehatnya ya gitu. Menurut saya banyak apa yang sudah di-share di internet itu tidak banyak juga yang keliru ternyata. Jadi setelah kita membaca dari berbagai sumber, kita memang harus menyimpulkan dengan alur atau cara berpikir kita, sehingga itu menjadi sebuah definisi atau sebuah pengertian atau sebuah pemahaman menurut saya. Nah gitu. Jadi kalau memang kita tahu atau kita bisa mencerna dengan baik, kita tidak akan terbawa oleh suasana atau informasi yang tidak jelas. Terutama sekarang kan era banyaknya orang yang menyebar hoak untuk mempengaruhi orang lain. Nah, minimal kita kalau mempunyai kemampuan numerasi, kita tidak akan terpengaruh dengan apa yang orang coba masukkan, paham-paham orang lain coba masukkan ke masyarakat yang masih mengambang gitu, yang belum punya pilihan. Di sana pasti akan terbawa, akan terkena hoak tersebut. Nah, jadi memang AKM ini yang dicanangkan oleh Bapak Menteri ada bagusnya, yaitu selain kita mempunyai kemampuan literasi, senang membaca, kita juga harus punya kemampuan numerasi ya, bisa memfilter mana bacaan atau sumber yang benar-benar akurat, mana yang hanya sekedar hoax atau hanya sekedar mempengaruhi supaya kita ngikutin dia kan gitu. Nah, itu. Oke, langsung ya ke materi klasifikasi gelombang bunyi ya. Ya, kita sering mendengar bunyi yang bunyi yang lemah, bunyi yang biasa saja, dan bunyi yang sangat keras. Nah, itu bunyi seperti itu tergantung kepada frekuensi bunyinya. Jadi kalau bunyinya lembut, lemah gitu ya, itu karena frekuensinya memang sangat rendah ya. Seperti suara dinding ya, suara pohon gitu, suara atap, suara genting, itu sebenarnya mereka itu bersuara ya, tetapi kita tidak mampu mendengarnya ya, karena telinga manusia itu memiliki range untuk mendengar bunyi di antara frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sehingga suara-suara dinding, suara-suara pohon ya, suara-suara yang sepertinya tidak terdengar padahal itu berbunyi, nah itu termasuk ke dalam kelompok infrasonik. Jadi klasifikasi gelombang bunyi itu terbagi 3. Yang pertama dulu ya, ada klasifikasi atau kelas infrasonik. Jadi infrasonik ini adalah sumber bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Jadi dia sangat lemah getarannya gitu ya,
sehingga kita sebagai manusia biasa tidak akan bisa mendengar. Siapa yang bisa mendengar ini? Itu biasanya bisa terdengar oleh hewan-hewan yang dengan kepekaan yang sangat tinggi seperti anjing ya. Kita kalau misalkan ada pencuri ya, mau mencuri kan, supaya tidak terdengar gitu, biasanya pencuri itu alas kakinya dibuka ya, dengan melangkah mengendap-endap, kan langkahnya tidak terdengar oleh manusia biasa. Tapi oleh si anjing itu bisa terdeteksi suaranya ya, karena kepekaan telinga anjing itu di bawah 20 Hz ya gitu. Makanya kalau ada suara-suara makhluk halus gitu, mungkin anjing bisa mendengar, atau suara-suara halus ya, anjing bisa mendengar, sehingga dia bisa mengasih tahu ke orang bahwa ada sesuatu nih yang sedang mendekat atau yang sedang mengintai gitu. Itu. Ya, dinding rumah juga sebetulnya itu bergetar tapi sangat lemah. Berbunyi sangat lemah sehingga kita tidak bisa mendengar. Siapa yang bisa mendengar? Biasanya kelelawar ya. Kelelawar itu kalau terbang di malam hari kan tidak pakai lampu. Kalau kita kan kalau malam hari berjalan ya bawa senter atau naik motor, motornya ada lampunya supaya tidak menabrak kan gitu. Tapi kelelawar kan enggak. Ketika dia jalan di malam hari gitu kan, tanpa lampu tapi tidak menabrak gitu. Nah, ternyata dia memilih jalannya itu tidak dengan penglihatannya tapi dengan pendengarannya. Ya, sehingga ketika kelelawar itu nemu dinding di depannya, oh ada suara dinding nih, dia belok. Bukan kelihatan ada dinding, tapi oh ini ada sesuatu nih di depan saya berbunyi kan gitu. Dia akan belok gitu. Di suara-suara pohon pun kan sebetulnya berbunyi, maka tidak akan tertabrak oleh si kelelawar, karena si kelelawar bisa mendengar suara-suara yang sangat lemah ya, seperti suara pohon, suara dinding ya, mungkin suara atap rumah. Ini ada genting depan saya, belok gitu, terdengar bukan terlihat gitu. Kita kan beloknya karena terlihat, oh ada mobil di depan terlihat sama kita, terus kita belok ya supaya nggak nabrak. Tapi sama kelelawar mah bukan terlihat tetapi terdengar gitu. Makanya kelelawar itu terbang di malam hari tidak akan menabrak walaupun gelap, karena dia tidak menggunakan matanya penglihatannya, tapi dia menggunakan pendengarannya gitu. Nah, itu klasifikasi frekuensi bunyi yang pertama, yaitu namanya infrasonik ya. Jadi infrasonik itu ya singkatnya suara-suara dengan frekuensi yang lemah gitu ya, suara lemah ya, seperti dinding rumah ya, seperti atap rumah gitu ya, kan nggak terdengar padahal dia berbunyi. Nah, terus yang kedua adalah frekuensi dengan bunyi dengan klasifikasi frekuensi pada range frekuensi 20 sampai 20.000 Hz ya. Nah, itu adalah seperti suara Bapak ini berada di range itu ya. Makanya kalian bisa mendengar ini karena dia adalah klasifikasi bunyi di audiosonik ya. Jadi kalau ada tulisan audio itu tandanya adalah bunyi-bunyi yang bisa tertangkap oleh telinga manusia gitu, audio gitu ya. Nah, itu berfrekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz ya itu ya. Ya bunyi-bunyi yang normal lah, seperti suara Bapak gitu, suara azan atau suara mobil, suara motor gitu, yang biasa kita dengarkan sehari-hari gitu ya, suara musik. Nah, untuk frekuensi di atas ring itu ya, itu ada di atas 20.000 Hz, itu namanya bunyi ultrasonik. Jadi sangat keras bunyinya gitu, sehingga kita tidak bisa mendengar suara yang sangat keras karena telinga kita keburu rusak saking kerasnya kan gitu, sehingga manusia tidak bisa mendengar suara ultrasonik. Andaikan ada suara ultrasonik, itu akan memecahkan gendang telinga mungkin ya, karena saking kerasnya sehingga ultrasonik ini tidak bisa terdengar karena telinga kita keburu rusak. Nah gitu. Nah, siapa yang bisa mendengarkan suara ultrasonik ya? Mungkin hewan-hewan dengan ukuran telinga yang besar ya, seperti gajah mungkin, lumba-lumba mungkin ya. Nah, sehingga pada frekuensi ini mereka itu telinganya masih bagus. Kalau kita manusia mendengar bunyi ultrasonik, telinganya otomatis sudah rusak sehingga tidak bisa mendengar ultrasonik ini. Nah, itu mungkin
untuk pengelompokan suara berdasarkan klasifikasi berdasarkan tinggi rendahnya frekuensi. Jadi besar kecilnya frekuensi. Jadi kalau frekuensinya sangat rendah, sangat lemah, itu namanya infrasonik. Frekuensinya di rata-rata range 20 sampai 20.000 Hz itu namanya audiosonik. Yang berfrekuensi di atas 20.000 Hz itu namanya ultrasonik. Jadi klasifikasi bunyi berdasarkan frekuensinya itu ada 3, yaitu 1 infrasonik, ya, frekuensi lemah. 2 audiosonik, frekuensi yang normal gitu. 3 ultrasonik, itu frekuensi yang sangat tinggi, bunyi yang sangat keras, ya. Itu namanya ultrasonik di atas 20.000 Hz. Ya, itu ultrasonik di atas 20.000 Hz. Nah, kalau supersonik itu apa? Supersonik mah itu kecepatan pesawatnya yang melebihi kecepatan suaranya. Jadi supersonik itu membahas tentang kecepatan sebuah benda atau sebuah pesawat biasanya, ya. Ada pesawat supersonik yang kecepatannya melebihi kecepatan bunyi. Nah, gitu. Ya, mungkin itu dulu untuk kesempatan kali ini, ya. Sangat banyak sekali pembahasan fisika, mungkin sampai video ini beribu-ribu episode gitu. Bisa kita buat kontennya sangat banyak dan sangat lama. Bisa kita membahas materi fisika yang ya di alam ini sangat luas sekali, pembahasannya bisa sangat banyak. Kalau kali ini kita membahas hanya klasifikasi bunyi saja, juga sudah memakan waktu, dan ini HP-nya juga udah mau ngehang, itu panas, ya, sehingga dia mati lagi. Seperti itu. Mungkin nanti bisa pendinginan terlebih dahulu. Ini sudah digunakan sejak tadi pagi, ya, atau pakai HP yang dengan kualifikasi yang lebih luas gitu, ya, sehingga dia itu walaupun sudah dipakai agak lama masih dingin gitu. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh langsung japri aja, ya, di WA atau di Telegram, ataupun kalian komen di bawah video ini, atau bisa komen juga di classroom-nya. Oke, itu dulu, mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.